Milan kalah, Conceição ngambek dan ngamuk. Banjir kartu merah di derby Merseyside. Masa depan Hansi Flick belum jelas. Erik ten Hag bersiap turun gunung. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Masa depan Flick di Barcelona masih belum jelas. Meski torehan Barcelona apik dengan Flick, belum ada tanda-tanda dirinya memperpanjang kontrak dengan Barcelona. Kontrak aman pelatih Bayern Munich tersebut bersama Barcelona tersisa hingga Juni 2026. Direktur sepak bola Barcelona Deco mengakui timnya belum mengambil keputusan terkait masa depan Flick. Ia menegaskan klub asal Catalonia tersebut masih mempertimbangkan banyak hal sebelum memperpanjang kontrak Flick. Sudahi kecewamu Liverpool? Wolves sudah menunggu. Kapten Liverpool Virgil van Dijk meminta timnya untuk tidak berlama-lama meratapi hasil seri melawan Everton. Liverpool harus segera beranjak. Ia ingin Liverpool langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Wolverhampton Wanderers yang akan digelar di Anfield pada Minggu 16 Februari 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Wasit keluarkan 4 kartu merah di derby Merseyside. Laga derby Merseyside Everton versus Liverpool berakhir panas. Keributan di lapangan yang melibatkan pemain kedua tim membuat wasit mengeluarkan 4 kartu merah. Hal itu dipacu oleh gelandang Everton Abdoulaye Doucouré yang terlihat melakukan selebrasi di hadapan supporter Liverpool. Gelandang Liverpool Curtis Jones lantas langsung menghampiri Doucouré dan perkelahian pun terjadi. Cedera, Danny Rens absen bela AS Roma kontra FC Porto di playoff Liga Eropa. AS Roma dipastikan tanpa rekrutan anyar bek sayap Danny Rens ketika menghadapi FC Porto pada laga leg pertama playoff Liga Eropa di Stadion do Dragão Porto, Jumat 14 Februari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Rens sejauh ini masih belum bergabung dengan skuad AS Roma setelah mendapatkan cedera ketika bertanding di laga Serie A kontra Venezia akhir pekan lalu. Pemain berkebangsaan Belanda tersebut menderita cedera aduktor minor. Claudio Ranieri ingatkan AS Roma agar waspadai FC Porto. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri meminta timnya mewaspadai agresivitas FC Porto menjelang pertemuan kedua tim pada laga leg pertama playoff Liga Eropa. Ranieri menjelaskan bahwa Porto memiliki pemain berkualitas dan AS Roma tidak boleh kehilangan fokus pada laga tersebut. Menanti aksi Messilhurst. FC Twente akan menjamu Bodo Glimt pada laga playoff fase gugur Liga. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi tim Joseph Osting yang ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 5 pertandingan di semua kompetisi. Di sisi lain, Bodo Glimt bertekad meraih hasil positif di tanah Belanda. Salah satu sosok kunci dalam pertandingan ini adalah Messilhurst. Hilhurst harus tampil optimal untuk menjaga rekor tak terkalahkan Twente di kandang dalam pertandingan Eredivisie dan Liga Eropa. Conceição ngamuk dan tinggalkan konferensi pers usai Milan kalah. Setelah pertandingan melawan Feyenoord, Conceição harus menunggu lebih dari 15 menit sebelum memasuki ruangan konferensi pers. Ia tampak kesal karena sesi wawancara pemain Feyenoord berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika akhirnya mendapatkan kesempatan berbicara, Conceição hanya menjawab satu pertanyaan sebelum pergi. Saya menunggu 15 menit di luar. Sekarang saya sudah berbicara 30 detik dan itu cukup, katanya.
Jawaban singkatnya menegaskan rasa frustasinya atas situasi tersebut. Ia merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena harus menunggu terlalu lama untuk memberikan pernyataan. Vitor Roque ke Brazil. Sport menyebutkan Palmeiras siap merekrut Vitor Roque pada bulan Februari ini. Palmeiras siap membuat penawaran sebesar 24 juta euro untuk Vitor Roque. Bursa transfer di Amerika Selatan memang masih dibuka hingga 28 Februari 2025 dan Palmeiras secara aktif mencari seorang penyerang yang ingin direkrutnya. Erik ten Hag siap turun gunung. Mantan manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan tengah bernegosiasi dengan manajemen Feyenoord. Juru taktik Belanda itu diproyeksikan mengambil alih jabatan pelatih kepala yang diemban Brian Priske. Untuk diketahui, Feyenoord telah mengumumkan bahwa Brian Priske sudah memutuskan angkat kaki dari klub. Ten Hag jadi kandidat kuat untuk menjadi slot edisi kedua di Feyenoord. Mbappe salib Henry, balapan sama salah. Dilansir dari CBS Sport, 1 gol Kylian Mbappe ke gawang City membawa dirinya melewati capaian gol legenda Prancis Thierry Henry di Liga Champions. Mbappe sudah mencetak 52 gol, sementara Henry 51 gol. Di daftar top skor Liga Champions sepanjang masa, Kylian Mbappe kini duduk di nomor 9. Dirinya dibayangi oleh striker Liverpool Mohamed Salah dengan 51 gol. Christian Pulisic siap perpanjang kontrak di AC Milan. Pulisic direkrut Milan dari Chelsea pada musim panas 2023. Kapten timnas Amerika Serikat itu dikontrak hingga 2027. Tim Merah Hitam sekarang bekerja untuk mengikat Pulisic lebih lama. Kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak. Pulisic bakal diikat dengan kontrak baru sampai 2029. Dengan kontrak anyar tersebut, dia bakal digaji sampai 5 juta euro per musim. Zaniolo akui harusnya gabung Fiorentina sejak musim panas. Nicolo Zaniolo dipinjamkan ke Fiorentina dari Galatasaray di bursa transfer Januari. Penyerang Italia itu menghabiskan paruh pertama musim ini di Atlanta dengan hanya mengumpulkan 23 penampilan dan 3 gol di semua kompetisi. La Viola sebenarnya sempat tertarik merekrutnya musim panas lalu. Dalam sesi wawancara, Zaniolo mengakui jika itu merupakan kesalahan besar dan harusnya dia langsung pergi menuju Florence. Weston McKennie jadi anak emas Thiago Motta di Juventus. Pelatih Juventus Thiago Motta belak-belakan menyebut bahwa dia sekarang menganak emaskan Weston McKennie karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pemain lain. Menurut Motta, McKennie adalah salah satu contoh pemain yang mampu merebut tempat di tim utama setelah sempat menjadi pilihan terakhir pelatih sebelumnya berkat kerja keras yang dilakukannya. Dilema Liverpool, pertahankan atau lepas Mohamed Salah? Kontrak Mohamed Salah bersama Liverpool akan segera berakhir pada musim panas 2025 nanti dan masa depan pemain asal Mesir ini masih menjadi misteri. Dilema besar pun kini tengah dihadapi oleh manajemen The Reds. Faktor usia dan gaji menjadi pertimbangan utama Liverpool dalam memutuskan masa depan Mohamed Salah. Di sisi lain, mempertahankan pemain sekelas Salah tentu akan sangat menguntungkan Liverpool. Manchester City hobinya giveaway kemenangan buat lawan. Manchester City menelan pil pahit melawan Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Guardiola terlihat sangat frustasi dengan hasil akhir yang tidak sesuai harapan. Guardiola menyoroti kebiasaan tak terduga timnya yang seringkali merosot dalam momen-momen krusial. Meski telah menunjukkan performa cemerlang, keunggulan yang terlepas dari genggaman mereka menyebabkan kegagalan meraih kemenangan.
MU kaget dikirimi Betis laporan soal Anthony. Petinggi Real Betis Ramon Alarcon membuka peluang mempermanenkan Anthony dari Manchester United di penghujung musim nanti. Anthony telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 2 penampilannya sejauh ini untuk Betis di ajang La Liga Spanyol. Anthony seperti diketahui dipinjam dari Old Trafford selama 6 bulan dan sejak berseragam Betis, winger Brazil itu bak terlahir kembali. Barcelona terancam merugi gara-gara Vitor Roque. Semakin jelas bahwa Barcelona tidak berniat melihat bagaimana pemain depan Brazil berusia 19 tahun Vitor Roque berkembang di musim datang. Raksasa Katalan itu tampaknya lebih fokus untuk mendapatkan kembali 30 juta euro yang mereka keluarkan untuk remaja itu. Tetapi itu tidak selalu sesuai dengan minat Roque sendiri. Sejauh ini segala sesuatunya belum berjalan sesuai rencana. Reaksi santai Kapten Atletico Madrid diundi jumpa Barcelona. Kapten Atletico Madrid Koke berbicara soal hasil drawing semifinal Copa del Rey yang mempertemukan timnya dengan Barcelona. Ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim pada musim ini. Menanggapi hasil undian tersebut, Koke menilai Barcelona akan menjadi lawan yang menyulitkan bagi timnya. Meski begitu, Koke tetap yakin Atletico mampu mengatasi perlawanan Barcelona dan lolos ke final. Brahim Diaz bukan sekedar pelengkap di Real Madrid. Brahim Diaz mencuri perhatian di Real Madrid terutama setelah penampilannya yang cemerlang di Liga Champions musim 2024-2025 ini. Kemenangan 3-2 atas Manchester City menunjukkan bahwa Brahim Diaz bukan hanya sekedar pemain pelengkap. Pemain Maroko ini menunjukkan dirinya juga bisa diandalkan di momen-momen penting. Ia membuktikan bahwa meski masuk sebagai pengganti, ia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim. Marcelo Vieira bertekad untuk kembali ke Real Madrid. Minggu lalu, ikon Real Madrid Marcelo Vieira mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional pada usia 36 tahun. Marcelo mengungkapkan beberapa tujuan yang ingin dicapainya setelah pensiun. Marcelo mengungkapkan bahwa ia ingin kembali ke Real Madrid di masa mendatang, meskipun ia tidak melihat dirinya mengikuti jejak orang-orang seperti Zinedine Zidane dan Xabi Alonso.